Tak pernah dibayangkan Mohatta dan Soekarno untuk menumpang pesawat pembom uzur milik Jepang. Namun, peristiwa itu mereka alami saat pulang dari pertemuan dengan Jenderal Jepang Terauchi Hisaichi di Dalat, Vietnam. Bahkan dalam pesawat tersebut, Soekarno tidak sengaja mengencingi Mohatta. Kisah ini diceritakan Soekarno dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang diterbitkan Yayasan Bung Karno pada tahun 2007. Setelah pertemuan itu, rombongan Soekarno dan Hatta meninggalkan Dalat untuk kembali menuju Saigon pada pukul 12 siang. Setelah bermalam di Saigon, rombongan kembali ke Jakarta dengan transit semalam di Singapura. Saat perjalanan pulang ke Jakarta, mereka menumpang pesawat pembom uzur milik pasukan Jepang. Pesawat tersebut penuh lubang bekas tembakan. Dalam buku tersebut, Soekarno mengatakan ia dan rombongan tidak lagi naik pesawat penumpang yang enak. Selain Soekarno, Hatta dan Rajiman, pesawat tersebut juga diisi oleh seorang penerbang dan pembantu penerbang. Kesialan Soekarno dan rombongan tak berhenti sampai di situ. Sebab dalam pesawat pengebom Jepang ternyata tidak ada tempat duduk. Mereka harus berdiri sepanjang perjalanan atau berbaring. Lantaran tidak ada pengukur suhu atau pemanas, Soekarno merasa membeku kedinginan. Meski kondisi pesawat tak bisa dikatakan nyaman, Bung Karno tidak mengeluh. Parahnya, tidak ada toilet juga di dalam pesawat. Bung Karno malah menyempatkan diri berdiskusi dengan Hatta tentang bagaimana untuk segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Saat itulah Soekarno yang kedinginan tak bisa menahan ingin kencing. Ia berbisik kepada Soeharto, dokter pribadinya yang juga ikut dalam rombongan. Soeharto yang kebingungan langsung menunjuk bagian ekor pesawat yang penuh lubang bekas tembakan. Menerima usulan dokternya, Soekarno lalu membuka resleting celananya dan kencing di lubang bekas tembakan peluru itu. Tapi naas, air seninya yang keluar malah tertiup angin kencang melalui lubang-lubang peluru di bagian ekor pesawat itu. Cipratan air seninya itu mengenai seluruh kabin dan kawan-kawan seperjalanannya, termasuk Mohatta dan Rajiman. Soekarno mengenang momen tersebut. Dalam keadaan setengah basah itulah, pemimpin besar dari Revolusi Indonesia sampai di Jakarta pada 14 Agustus 1945. Tidak dijelaskan bagaimana reaksi Hatta dan yang lainnya saat terkena air kencing Soekarno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.